Siapa sangka, bayi yang ditemukan seorang ibu di pos Kamling ternyata adalah pewaris dari miliarder bos besar. Kisah ini penuh kejutan, air mata, dan kebahagiaan yang mengharukan. Simak perjalanan seorang anak yang menemukan asal-usulnya dengan cara tak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rejeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu gelap dan dingin. Langit mendung menggelayut, menutupi rembulan yang seharusnya bersinar menerangi jalanan sempit di sudut perkampungan. Wati berjalan dengan langkah pelan, kantung belanjaan tergantung di tangannya. Napasnya sedikit memburu karena seharian bekerja di warung kecilnya. Ia ingin segera sampai di rumah, beristirahat sejenak sebelum kembali menghadapi kerasnya kehidupan esok hari. Namun, langkahnya terhenti ketika sayup-sayup terdengar suara yang tak biasa, tangisan bayi. Ia menoleh ke kanan dan kiri. Jalanan sepi, lampu jalan berkedip lemah, menambah kesan sunyi yang menusuk hati. Awalnya, Wati mengira itu hanya suara kucing atau angin yang berhembus membawa bunyi dari kejauhan. Tetapi semakin lama, tangisan itu semakin nyata, membuat bulu kuduknya meremang. Hatinya berdebar. Dengan penuh kehati-hatian, ia melangkah menuju sumber suara. Pos Kamling kecil di ujung jalan tampak tak berpenghuni, hanya sebuah bangku kayu yang mulai lapuk terkena hujan dan panas. Namun di sanalah, di atas bangku kayu itu, sebuah bungkusan kecil bergerak pelan. Tangisan lirih kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Jantung Wati berdegup semakin kencang. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka bungkusan itu. Matanya membelalak. Seorang bayi, kulitnya merah, bibirnya membiru karena kedinginan. Ia hanya diselimuti kain tipis yang sudah basah terkena embun. Bayi itu menggigil, tangannya yang kecil berusaha mengepal, seakan mencari perlindungan. Wati menelan ludah, merasakan tenggorokannya mengering. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang berputar-putar tanpa jawaban. Siapa yang tega meninggalkan bayi sekecil ini di tempat seperti ini? Apakah ibunya dalam bahaya? Atau mungkin ada alasan lain yang lebih dalam dan tak terduga? Tangisan bayi itu semakin lirih, seolah kelelahan setelah sekian lama berusaha menarik perhatian seseorang. Wati berjongkok, mengamati wajah mungil itu lebih dekat. Matanya yang kecil masih tertutup. Kelopak matanya bergetar seiring dengan napasnya yang belum stabil. Bibir kecilnya yang membiru sedikit terbuka, mengisyaratkan betapa dinginnya udara malam yang menusuk kulitnya. Tanpa berpikir panjang, Wati mengangkat bayi itu ke dalam pelukannya. Sejenak, ia merasakan tubuh mungil itu kaku. Namun perlahan, ketika kulit bayi itu bersentuhan dengan kehangatan tubuhnya, getaran kecil yang tadi begitu jelas mulai mereda. Bayi itu mengeluarkan suara pelan, hampir seperti erangan lega, seolah akhirnya menemukan tempat yang aman. Saat itu, Wati merasa ada sesuatu dalam dirinya yang langsung terhubung dengan bayi ini. Bukan sekadar rasa iba atau kepedulian biasa, tetapi lebih dalam dari itu. Seolah bayi ini adalah bagian dari dirinya, seolah takdir telah mempertemukan mereka dalam keadaan yang penuh misteri. Matanya panas, hatinya bergemuruh. Tanpa ia sadari, setetes air mata jatuh membasahi pipinya. Ia tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi yang pasti, ia tidak akan meninggalkan bayi ini sendirian. Dengan langkah cepat, Wati bergegas menuju rumahnya. Rumahnya sederhana, berdinding kayu dengan atap seng yang sudah mulai berkarat. Rahmat, suaminya, tengah duduk di kursi usang, membaca koran dengan cahaya redup dari lampu minyak. Ia mendongak begitu mendengar suara pintu terbuka dan melihat istrinya datang membawa sesuatu dalam dekapannya.
"Apa itu, Wati?" tanyanya. Suaranya dipenuhi kebingungan. "Bayi, Mas. Aku menemukannya di pos kamling. Dia ditinggalkan di sana sendirian." "Kasihan sekali," jawab Wati dengan suara bergetar. Rahmat segera bangkit. Ia mendekati istrinya dan menatap bayi itu dengan mata yang menyipit. "Siapa yang meninggalkannya?" "Aku tidak tahu. Tapi kita tidak bisa membiarkannya begitu saja, Mas." Rahmat menghela napas panjang, membiarkan udara dingin malam itu memenuhi paru-parunya sebelum perlahan mengembuskannya kembali. Pikirannya kalut. Hidup mereka sudah cukup sulit. Warung kecil yang mereka kelola hanya cukup untuk makan sehari-hari. Itu pun terkadang harus berhutang ke pemasok bahan makanan. Jika hanya memikirkan logika, membawa bayi ini ke dalam keluarga mereka adalah sebuah keputusan yang mustahil. Namun, ketika ia menatap mata istrinya yang berbinar dengan kasih sayang dan melihat bayi kecil yang tertidur dalam pelukannya, ada sesuatu yang menggetarkan hatinya. Ia menundukkan kepala, berpikir keras. Tanggung jawab ini bukan sesuatu yang ringan. "Wati, kau yakin kita bisa merawatnya? Kita sendiri sering kesulitan." Wati menggenggam tangan suaminya erat. "Mas, aku tahu ini berat. Tapi bagaimana mungkin kita membiarkan bayi ini? Dia sudah tak punya siapa-siapa. Aku tak bisa membayangkan jika kita meninggalkannya dan sesuatu yang buruk terjadi padanya." Rahmat menatap dalam mata istrinya. Ia tahu betul bahwa Wati tak akan bisa tidur dengan tenang jika meninggalkan bayi ini. Ia sendiri, meskipun penuh keraguan, tak bisa menyangkal bahwa ada perasaan aneh di hatinya. Seakan bayi ini memang sudah ditakdirkan untuk datang ke dalam hidup mereka. Ia mengusap wajahnya, lalu menatap bayi itu sekali lagi. Napas kecilnya yang teratur, tangan mungilnya yang menggenggam kain selimut lusuh, dan wajah polos yang belum mengenal kerasnya dunia. Rahmat menggelengkan kepala, menyerah pada hatinya sendiri. "Baiklah, kita akan merawatnya. Kita akan melakukan yang terbaik, semampu kita. Baiklah, kita akan merawatnya. Tapi bagaimana kalau orang tuanya mencarinya nanti? Kita akan serahkan jika mereka datang. Tapi sampai saat itu, dia akan kita rawat seperti anak sendiri." Mereka akhirnya memberi bayi itu nama Arka, yang berarti cahaya. Seiring waktu, Arka tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Namun, ada satu hal yang selalu menarik perhatian Wati. Di pundak kiri Arka terdapat tanda lahir berbentuk bintang kecil, sesuatu yang sangat unik. Tahun-tahun berlalu, Arka tumbuh menjadi pemuda yang tangguh, berjiwa besar, dan selalu berbakti kepada Wati dan Rahmat, yang ia anggap sebagai orang tua sejatinya. Sejak kecil, ia diajarkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kasih sayang yang tulus. Warung kecil yang dikelola keluarga mereka menjadi tempat di mana ia banyak belajar tentang kehidupan. Melihat Wati berjuang setiap hari, menyaksikan Rahmat bekerja keras meski tubuhnya mulai renta. Namun, di dalam hatinya, ada kegelisahan yang terus mengusiknya. Setiap kali ia bercermin, melihat fitur wajahnya yang tak begitu mirip dengan kedua orang tuanya, perasaan aneh itu semakin menguat. Ia tahu ia bukan anak kandung mereka, dan meskipun ia mencintai mereka sepenuh hati, ada pertanyaan yang selalu menghantuinya. Siapa dirinya sebenarnya? Mengapa ia ditinggalkan? Apakah orang tuanya masih hidup? Ketika malam tiba dan semuanya tertidur, Arka sering duduk di teras rumah, memandangi bintang-bintang. Ia berpikir, mungkinkah di luar sana, seseorang tengah merindukannya seperti ia merindukan jawaban tentang asal-usulnya? Namun, setiap kali ia hendak bertanya pada Wati, ada ketakutan dalam dirinya. Ia tak ingin menyakiti hati wanita yang telah merawatnya dengan penuh kasih. Terkadang, saat membantu di warung, beberapa pelanggan berkomentar tentang betapa berbeda wajahnya dibandingkan dengan Wati dan Rahmat. Ada yang mengatakan matanya lebih tajam,
hidungnya lebih mancung, atau postur tubuhnya lebih tegap. Arka hanya tersenyum dan mengabaikannya. Tetapi di dalam hati, ia menyimpan semua kata-kata itu seperti potongan teka-teki yang belum tersusun. Suatu hari, saat sedang membereskan lemari tua di rumah, ia menemukan sebuah selimut usang yang tampak familiar. Hatinya bergetar. Itu adalah selimut yang selalu disimpannya sejak kecil. Selimut yang menemaninya tidur setiap malam. Ketika ia mengangkatnya, sesuatu jatuh dari lipatannya. Sebuah bros kecil berwarna emas dengan ukiran nama yang nyaris pudar. Tangannya gemetar saat mengambilnya. Ia membaca dengan hati-hati, mencoba mengenali tulisan yang terukir di sana. Itulah saat ketika keyakinannya semakin kuat. Ada sesuatu tentang dirinya yang belum ia ketahui, dan ia bertekad untuk mencari jawabannya. Suatu hari, saat Arka sedang menonton televisi, sebuah berita mengejutkan muncul. Seorang miliarder terkenal, Bastian Wiratama, sedang mencari anaknya yang hilang sejak bayi. Di layar, terlihat foto lama seorang bayi dengan tanda lahir berbentuk bintang di pundaknya. Jantung Arka berdegup kencang. Ia menatap layar televisi dengan mata melebar. Tanda lahir itu sama persis dengan miliknya. Dengan penuh harapan dan rasa takut, Arka mulai mencari tahu kebenarannya. Setelah perjalanan panjang, akhirnya ia bertemu dengan Bastian Wiratama. Tes DNA dilakukan, dan hasilnya tak terbantahkan. Arka adalah anak kandung miliarder itu. Namun, meskipun dunia seakan terbuka lebar untuknya, Arka dihadapkan pada dilema terbesar dalam hidupnya. Ia bisa hidup dalam kemewahan bersama keluarga kandungnya, atau tetap tinggal dengan keluarga angkatnya yang telah merawatnya sejak kecil. Pada akhirnya, Arka memilih untuk tetap bersama Wati dan Rahmat. Ia menyadari bahwa keluarga bukan hanya soal darah, tetapi tentang cinta dan kebersamaan. Bastian, meskipun awalnya kecewa, akhirnya menerima keputusan Arka dan bahkan menawarkan bantuan finansial kepada keluarga angkatnya sebagai ungkapan terima kasih karena telah merawat putranya dengan baik. Arka menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur. Ia tidak hanya menemukan asal-usulnya, tetapi juga memahami arti sejati dari keluarga dan kasih sayang. Begitulah kisah Arka, seorang anak yang ditemukan di pos kamling namun ternyata pewaris seorang miliarder. Kehidupan memang penuh kejutan, dan terkadang, hal yang kita anggap mustahil bisa menjadi kenyataan. Apa pelajaran yang bisa kalian ambil dari kisah ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.